Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Yongju kemudian maju dan menanyakan alasan para penduduk desa memperlakukan Yongju seperti itu. Arum pun muncul di sana dan menegaskan kalau memang dirinya lah yang memberitahu para penduduk desa tentang alasan Yongju datang ke desa itu. Hal ini memicu para penduduk desa marah dan kesal. Karena kericuan ini, Minju maju dan berkata, semua ini akibat perusahaan Jisang. Maka karena itu, Minju meminta agar Arum dan Yongju pergi dari desa itu sekarang juga. Mendengar ini, kedua wanita itu pun pergi, meskipun Yongju merasa sangat terpukul. Dalam perjalanan pulang, Yongju memarahi dirinya sendiri. Tapi Minju menemukan Yongju dan memintanya untuk berhenti bersikap keras kepada dirinya sendiri. Tapi Yongju berkata, lukai atau sembuhkan, pilih salah satu. Yongju berkata begini karena tindakan Minju selama ini membuat Yongju bingung. Minju tidak menjawabnya dan malahan mengundang Yongju ke rumahnya. Di rumah Minju, Yongju mandi dan menemukan catatan serta makanan di atas meja. Sementara Minju tidak ada di rumah itu. Saat makan, Yongju bertanya-tanya mengapa Minju begitu baik. Yongju kemudian menemui Minju di tempat pembuatan bir, di mana Minju nggak bisa memilih antara melukai atau menyembuhkan. Karena bagi Minju, penduduk desa sangat berarti. 4 tahun yang lalu, saat pertama kali Minju datang ke desa, para penduduk desa sangat menerima Minju. Nah, ketika para penduduk desa mengadakan rapat, Minju lah yang memberikan ide tentang festival bir. Minju berkata, dia menanam tanaman hop yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan bir. Dari sanalah para penduduk desa membantu Minju di kebun hop. Kemudian Minju mulai menciptakan bir Naro dan pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dan dukungan para penduduk desa. Mendengar cerita Minju, Yongju jadi teringat tim lamanya di Busan dan mulai memahami ketidakinginan Minju untuk bergabung dengan perusahaan besar karena dapat merugikan para penduduk desa. Yongju lalu meminta Arum untuk mengobrol secara pribadi. Mereka berdebat tentang pentingnya modal dibandingkan dengan menghormati para penduduk desa. Yongju bersikeras bahwa menghormati para penduduk desa itu penting, sementara Arum berfokus kepada keuntungan. Ketika Arum dan Yongju kembali ke festival, mereka melihat kepala desa dan Pakim sedang berantem karena pasokan bir. Kepala desa telah memesan bir, tapi bukan untuk hari ini, melainkan untuk minggu depan. Sedangkan festival birnya tuh hari ini, yang seharusnya mereka menyediakan bir tanpa batas. Mendengar ini, Yongju segera membuat rencana dan pergi. Sementara Arum mengambil kesempatan untuk membantu Minju di tempat pembuatan bir bersama dengan Chanwi. Melihat Arum yang kesulitan, Chanwi memberinya sapu tangan dan membantunya. Ternyata Yongju menelepon Bom di Seoul untuk mendapatkan pasokan bir lagi tambahan dan mendapatkan persetujuan dari direktur pemasarannya. Yongju dan Bom lalu berkendara dengan truk penuh bir. Namun dalam perjalanan ke desa, mereka harus berhenti mendadak karena adanya kecelakaan yang menghalangi jalan. Karena rem mendadak itu, bir lagi di truk pun pada tumpah semuanya. Yongju sangat khawatir akan terlambat untuk sampai ke desa. Tapi Yongju menelepon kepala cabang Busan untuk meminta bantuannya. Kepala cabang Busan dengan segera menggunakan pengaruhnya untuk membersihkan jalan dan mengirim pasokan bir lainnya. Sehingga Yongju dan Bom dapat melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Minju, Arum, dan Chanwi juga sudah selesai memuat bir dan bersiap mengirimnya ke tempat festival. Tetapi Arum menggunakan kesempatan itu untuk kembali meminta Minju menyetujui merger dengan Jisang. Arum mengatakan kalau tujuan Yongju adalah membawa Minju pergi dari desa, dan ini dapat membuat para penduduk desa menderita. Mendengar itu, Chanwi berkata kalau Yongju itu sifatnya nggak gitu. Yongju nggak mungkin pengen membuat orang lain menderita. Chanwi keceplosan dan berkata, Yongju melakukan ini untuk menyelamatkan cabang bir lakinya di Busan. Arum dengan jahatnya memutar balik kata-kata Chanwi dan berkata, wah, kalau alasan Yongju begitu malahan lebih parah dong. Kalau Yongju berhasil merekrut Minju, nanti Yongju bakalan balik lagi ke Busan. Dan pura-pura nggak tahu begitu kontraknya ditandatangani. Yang berarti Minju akan dibuang setelah dimanfaatkan. Emang ya, Arum ini jago banget deh main sikut-sikutan. Namun Minju tetap bersikap sopan lalu mengakhiri pembicaraan mereka. Pada saat yang sama, Yongju mendengar pembicaraan mereka dan merasa sakit hati. Melihat Yongju ada di sana, Chanwi dan Arum pergi mengantar Bir ke tempat festival. Sedangkan Minju berbicara dengan Yongju. Yongju bertanya apakah Minju mempercayai kata-kata Arum, tapi Minju tidak menjawab dan pergi. Namun Yongju menjelaskan kalau memang benar, nyawa cabang Busan tergantung kepada kontrak Minju. Dan itulah tujuan utama Yongju. Yongju mengungkapkan karena tujuan itulah Yongju gak berniat memanfaatkan Minju atau penduduk desa. Karena desa ini segitu pentingnya buat Minju. Seperti cabang Busan untuk Yongju. Yongju berharap Minju tuh gak salah paham dengannya. Kembali ke festival, Chanwi dan Arum telah mengantarkan bir Naro. Tapi penduduk desa terus khawatir karena pasukan bir itu tidak akan cukup. Apalagi sampai malam. Karena malam adalah waktu puncak festival. Namun tiba-tiba Yongju mendatangi para penduduk desa dan mengatakan kalau dia sudah membawa banyak bir lagi.
Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Lalu Minju berdiri di samping Yongju dan mengumumkan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan Yongju. Hal ini membuat semua orang terkejut, apalagi kepala desa. Arum yang mengetahui hal ini pun pergi. Yongju terkejut dengan keputusan Minju, dan kemudian Minju menjelaskan kalau dirinya nggak pernah salah paham terhadap Yongju, karena Minju sudah mengamati Yongju apa adanya dari awal. Yongju lalu memperhatikan Minju menggunakan ikat rambut di pergelangan tangannya, sementara Minju memperhatikan Yongju yang memakai sepatu ketsnya, menyadari bahwa mereka saling menjaga. Sementara itu, Chanwi menghentikan Arum, agar Arum nggak pergi dan menawarkannya roti panggang. Chanwi bahkan menyembunyikan Arum dari publik, sehingga Arum bisa makan dan merasa tenang. Setelah festival usai, para penduduk desa pun makan bersama. Ketika itu, Yongju mendatangi Minju dan mengajaknya pergi. Melihat mereka berdua pergi, para ibu pun kesenangan, karena sepertinya usaha comblang mereka berhasil. Yongju dan Minju bersantai di depan rumah Minju sembari minum bir. Saat itu, Minju menjelaskan kalau tanaman hop yang ada di dalam bir jumlahnya nggak mencapai 1%. Tapi itulah yang menentukan rasa birnya. Minju melanjutkan, sensitivitas itu cukup mirip dengan tanaman hop. Semua orang pasti memiliki sensitivitasnya yang berbeda. Dan itulah yang menentukan kepribadian manusia. Anehnya, tidak ada orang yang mengeluh birnya cacat. Meski aroma bir itu kuat, karena terlalu banyak tanaman hop. Tapi bagi manusia, orang yang terlalu sensitif akan dicap sebagai barang cacat. Wah, bener banget ya ini. Siapa yang suka ngatain orang? Ya, lu sih terlalu sensisi. Ingat, sensitivitas orang itu berbeda-beda. Dan itu bukanlah dosa. Yongju juga dengan senang hati mendengarkan semua yang dikatakan Minju. Dan dalam hati, Minju berkata kalau Yongju itu memahami Minju apa adanya. Memang ini yang penting sih, yaitu penerimaan. Minju lalu pamit untuk tidur duluan, dan Yongju mengantarkan Minju ke rumahnya. Minju menuju kamarnya, tapi pertama-tama ia bermeditasi sambil mendengarkan musik. Dari balkon rumah Minju, Yongju mulai bernyanyi. Minju mendengar nyanyian Yongju, menghentikan musik meditasinya dan mendengarkan suara Yongju untuk bermeditasi. Keesokan paginya, Minju menuju ke pertemuan Jisang. Tapi dalam perjalanan, Minju merasa sangat gugup, sehingga dia menghentikan mobilnya. Kemudian Minju menerima video dari Yongju. Video itu menampilkan testimoni dari orang-orang di festival bir, yang sangat menyukai bir Naro. Orang-orang tersebut puas dengan rasa dari bir Naro buatan Minju. Yongju juga mengirimkan pesan, dan memotivasi Minju untuk melanjutkan perjalanannya ke Jisang. Ketika tiba di Jisang, Yongju menyambut Minju, dan memperkenalkan timnya yang sekarang meliputi Rao, Arum, dan Boom. Kilas balik memperlihatkan Direktur Pemasaran Tejo tentu sangat senang, karena Yongju berhasil merekrut Minju. Apalagi Direktur Pemasaran Tejo memang sedang bersaing dengan Direktur Perencanaan Yom. Namun sekarang, Direktur Perencanaan Yom mendesak karena kalah saing. Tapi Direktur Perencanaan Tejo terkejut karena melihat Yongju memasukkan Arum dan Rao di timnya. Yongju berkata, alasannya memasukkan Arum adalah karena Arum cenderung menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kembali ke saat ini, Yongju dan Bom sangat semangat menyambut Minju. Namun tiba-tiba Chanwi juga ada di sana sebagai asisten Minju. Kemudian mereka semua duduk bersama untuk menandatangani kontrak. Minju terlebih dulu memberikan syarat kepada Jisang, di mana Yongju menyetujui semua persyaratan yang diajukan Minju. Minju tentu merasa dipahami dan puas atas respon baik Yongju. Setelah itu, Yongju mengajak timnya itu untuk mengunjungi pabrik besar Jisang. Minju tentu terkesan dengan pabrik Jisang yang begitu besarnya. Setelah mengunjungi pabrik Jisang, Chanwi dan Bo mengusulkan agar mereka semua mengadakan makan malam tim. Mereka semua pun setuju untuk pergi makan malam tim bersama. Di sana, Rao menantang Minju untuk menebak merek bir yang udah dia sediakan di gelas. Ada 10 jenis bir berbeda di sana. Minju kemudian meminum satu persatu dari 10 gelas bir tersebut. Setelah itu, Minju menyebutkan spesifikasi bir di setiap gelas itu, lalu menebak mereknya. Hal ini membuat seluruh anggota tim itu terkesan, karena Minju bener semua dong. Hebat banget Minju. Ini mungkin karena sensitivitasnya ya, sahabat nonton. Boom kemudian nggak mau kalah dan memulai menantang Minju dengan permainan panah lempar. Tapi Chanwi yang maju, memenangkan permainan lempar panah itu. Tepat di sasaran. Hal ini membuat Arum terkesan. Saat malam berakhir, hanya Minju, Yongju, dan Bom yang tersisa. Minju lalu pergi ke apotek membelikan obat untuk Bom. Karena tadi Bom disentil jidatnya akibat kalah tanding sama Chanwi. Yongju lalu mengoleskan krim ke dahi Bom yang bengkak. Saat itu, Minju mulai membaca perasaan Bom, dan menyadari kalau Bom jatuh cinta kepada Yongju. Minju merasakan jantungnya juga berdetak kencang, kemudian meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini adalah perasaan Bom kepada Yongju, bukan perasaan Minju. Pada saat yang sama, hujan pun mulai turun. Bom dan Yongju berlari mencari tempat berteduh. Dan karena melihat Minju berdiri mematung di tengah hujan, karena Minju lagi tenggelam dalam pikirannya, Yongju berlari menghampiri Minju. Jantung Minju berdebar kencang saat Yongju menatap mata Minju.
Saat itulah Minju mulai mempertanyakan perasaannya. Teman nonton kamu beneran suka deh sama drama ini. Ringan tapi bermakna. Akting para pemain juga ciamik semua. Kita kadang suka menekan diri sendiri karena omongan orang lain. Padahal manusia itu berbeda-beda. Dan bukan tugas kita untuk membahagiakan semua orang. Saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.